Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Baik. Oke, kalau nanti saya sebutkan apa kabarnya, jawabnya begini Bu ya. Alhamdulillah, semangat, mantap. Pakai ekspresi Bu ya, bisa? Sa. Oke, nanti kalau saya sebutkan apa kabarnya ibu-ibu, alhamdulillah, semangat, mantap. Nah, begitu. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, semangat, mantap. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, semangat, mantap. Oke, pintar ibu-ibu hari ini ya. Oke. Kalau saya sebutkan duit tidak cukup, jawabnya ya menabung dong. Pakai ekspresi Bu ya. Nah, biar nanti masuk kamera gitu kan. Nah, pakai ekspresi ya. Ya. Nah, duit tidak cukup. Ya menabung dong. Oke, kita coba lagi. Duit tidak cukup. Ya menabung dong. Nah, gitu. Jadi kalau duit tidak cukup, jangan membuat hutang Bu ya, tapi kita harus menabung. Baik ibu-ibu, ibu-ibu yang pintar dan hebat-hebat. Jadi ibu-ibu, hari ini kita masuk kepada langkah kelima, yaitu memilih cara dan tempat menabung. Menabung dengan rutin bisa disesuaikan dengan pola pendapatan kita, asalkan segera disisihkan setiap ada pendapatan. Begitu ya ibu-ibu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, siapa yang sudah pernah menabung? Belum, Pak. Belum pernah menabung ibu-ibu? Apakah di bank atau di rumah barangkali celengannya? Duitnya nggak cukup, Pak. Duit nggak cukup. Oke, berarti belum pernah menabung ya. Nah, kalau ibu-ibu pernah menabung atau menabung di mana? Di mana biasanya kita menabung? Bang. Di bank. Pintar Ibu Baim. Sekarang coba Ibu Cut. Ibu Cut di mana biasanya menabung? Di koperasi. Di koperasi. Nah, itu adalah tempat-tempat menabung. Ya, jadi ibu-ibu, kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan tempat kita menabung agar bisa mendapat keuntungan. Jadi kalau salah-salah tempat menabung kita bisa rugi ibu-ibu. Ya kan? Ya. Coba kalau kita tempat menabung, nanti kita kena biaya administrasi. Kita kena bunga. Iya kan? Nah, makanya kita harus tahu dan perlu mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan tempat kita menabung. Nah, oleh sebab itu, mari kita diskusikan. Setuju ibu-ibu? Kita tahu tempat menabung? Setuju. Nah, jadi mari kita berdiskusi tempat menabung agar kita tahu kelebihan dan kekurangannya. Baik ibu-ibu, sekarang coba ibu-ibu lihat ya. Nah, coba ibu-ibu lihat. Flip chart ini tempat menabung. Ya. Yang pertama, tempat menabung itu di bank. Ya, ibu-ibu. Kalau di bank, bagaimana kalau kita menabung di bank? Apakah lokasinya mudah dijangkau apa tidak? Nah, ini perlu kita lihat ya ibu-ibu. Apakah dari tempat ibu-ibu sekarang lokasi bank mudah dijangkau? Mudah ya?
Nah, karena kita berada di pusat kecamatan. Nah, memang pada umumnya bank berada di pusat kecamatan. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita menabung di bank, apakah ada setoran harus rutin? Tidak. Tidak ya. Nah, kemudian kalau menabung di bank, apakah bisa diambil sewaktu-waktu? Bisa. Bisa. Nah, jadi menabung di bank kita bisa ambil sewaktu-waktu. Apakah ada biaya administrasi? Ada. Ada. Kemudian, apakah kita mendapat bunga? Ya. Ya, di bank kita kena bunga. Apakah ada resiko dicuri? Kalau kita nabung di bank tidak. Nah, inilah ibu-ibu bisa kita lihat kelebihan dan kekurangan kalau kita menabung di bank. Nah, selanjutnya kita lihat koperasi. Kalau di koperasi kita lihat, apakah lokasi koperasi mudah dijangkau? Ya. Iya, mudah. Oke, apakah setoran harus rutin? Ya. Iya. Nah, karena biasanya dalam koperasi ada simpanan wajib per bulan. Nah, kemudian kalau kita menabung di koperasi, apakah bisa diambil sewaktu-waktu? Bisa. Bisa. Apakah ada biaya administrasi? Ada. Ada. Apakah mendapat sisa hasil usaha? Ya. Iya. Apakah ada resiko dicuri? Tidak. Tidak. Nah, karena pada umumnya sudah memiliki badan hukum. Nah, sekarang kita lihat kelompok simpan pinjam. Apakah lokasi yang mudah dijangkau? Ya. Nah, jadi kelebihannya lokasi mudah dijangkau. Apakah setoran harus rutin? Tidak. Apakah bisa diambil sewaktu-waktu? Bisa. Bisa ya. Nah, apakah ada biaya administrasi? Ada. Ada. Nah, kelompok simpan pinjam, apakah kita mendapat sisa hasil usaha? Tidak. Tidak. Apakah ada resiko dicuri? Ada. Nah, kadang kalau kita menabung di kelompok simpan pinjam, biasanya risiko dicurinya pengurus bisa saja melarikan uang kita. Ya, Bu Ibu. Selanjutnya kita lihat di arisan. Nah, arisan bagaimana? Nah, begitu ya Ibu-ibu, kita lihat bagaimana lokasinya mudah dijangkau apa tidak. Ya. Nah, kemudian setorannya harus rutin apa tidak? Ya. Iya. Bisa diambil sewaktu-waktu apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, itu kalau di arisan kita tidak bisa ngambil sewaktu-waktu. Apakah ada biaya administrasi? Tidak. Kemudian mendapat sisa hasil usaha apa tidak? Tidak. Tidak. Juga kita juga tidak dikenai bunganya. Apakah ada risiko dicuri? Ada. Ada. Ini risikonya berarti itu kelemahannya. Jadi pengurus bisa saja melarikan duitnya. Kemudian di sekolah anak juga begitu ya. Nah, di sekolah. Sekolah juga begitu. Coba kita lihat Bu, di sekolah anak, apakah lokasi mudah dijangkau? Ya. Di sekolah? Ya. Nah, kemudian begitu ya Ibu-ibu. Kemudian kita lihat setorannya apakah harus rutin? Tidak. Tidak. Nah, kemudian bisa diambil sewaktu-waktu apa tidak? Tidak. Coba dilihat. Tidak. Nah, umumnya hanya bisa diambil di akhir semester. Nah, berarti kita tidak bisa ngambil sewaktu-waktu. Nah, kemudian apakah ada biaya administrasi? Ada. Ada. Apakah ada sisa hasil usaha?
Ada. Ada. Apa risiko dicuri? Tidak. Nah, karena umumnya disimpan oleh guru atau pihak sekolah, masih aman. Kemudian terakhir, tempat menabung apa Bu? Celengan atau di rumah. Apakah lokasi mudah jangkau? Iya. Apakah setorannya harus rutin? Tidak. Karena kita sendiri yang mengaturnya. Nah, kemudian apakah bisa diambil sewaktu-waktu? Bisa. Bisa. Nah, ini dia terkadang. Nah, kemudian apakah ada biaya administrasi? Tidak. Ya. Apakah ada bunganya atau sisa usaha? Tidak. Apakah ada risiko dicuri? Ada. Nah, inilah Bu Ibu tempat kita menabung ya, dan kelebihan dan kekurangannya kalau kita menabung di tempat-tempat yang tadi kita bahas. Baik Ibu-ibu. Nah, duit tidak cukup. Ya menabung dong. Kan sudah nggak konsentrasi Ibu-ibu. Duit tidak cukup. Ya menabung dong. Pintar. Oke Bu-ibu, kita lanjut ya. Jadi Bu-ibu, kita perlu memilih tempat menabung yang sesuai dengan kebutuhan kita. Agar apa? Agar tujuan menabung bisa tercapai. Ya Bu? Nah, beberapa tempat menabung itu memiliki persyaratan tertentu dan berbeda. Ya Bu-ibu, ini harus kita ketahui. Jadi ada beberapa tempat menabung itu dia menentukan syarat. Contohnya apa? Di bank dan koperasi. Nah, sekarang kita lihat brosur ini Bu-ibu ya. Bank dan koperasi itu adalah tempat menabung yang memiliki syarat. Nah, bagaimana cara membuka tabungan di bank? Ayo bantu saya, kita baca sama-sama. Kalau kita menabung di bank, yang pertama kita harus menunjukkan Identitas diri, KTP atau SIM. Oke, kemudian Mengisi formulir yang disediakan bank. oke, terus Membayar setoran awal minimal. oke, kalau kita menabung di bank ini syaratnya. Kemudian di koperasi juga ada syaratnya. Yang pertama menunjukkan identitas diri. Kemudian mengisi, formulir keanggotaan. kemudian membayar simpanan pokok. Sekali setelah setahun, sekali selama menjadi anggota, dan simpanan wajib bulanan atau tahunan yang jumlahnya ditentukan masing-masing anggota. Jadi itu tempat yang ketika kita ingin menabung di sana ada persyaratan. Nah, baik ibu-ibu, jadi apakah ibu-ibu sudah tahu, sudah mengerti bagaimana memilih cara dan tempat menabung? Sudah. Jadi begitu Bu ya caranya. Sebelum menabung, maka kita harus memilih tempat yang mudah bagi kita. Supaya kita tidak kena biaya yang besar. Ya Bu ya. Nah, bisa dipahami Bu-ibu? Bisa. Oke, pintar ibu-ibu ya. Itulah tadi Bu yang bisa saya jelaskan untuk materi kita hari ini. Tentang apa tadi? Materi kita memilih cara dan tempat menabung. Nah, semoga ibu-ibu bisa menerapkannya ini di rumahnya masing-masing Bu ya. Jadi kita sudah harus mulai menabung ya Bu ya, agar ketika ada hal-hal yang darurat kita sudah punya persiapan keuangan. Baik ibu-ibu, terima kasih kepada ibu-ibu yang luar biasa, yang hebat, yang cantik, soleha, baik pada suami dan rumah tangganya. Terima kasih tadi sudah menjawab, ibu-ibu luar biasa. Tetap semangat ya ibu-ibu.